Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safriyadi berazam.com. Nah, sebelum kita lanjutkan ulasan berita berikut ini, silakan subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan juga notifikasi lonceng YouTube Anda. Ada satu berita yang cukup menggelitik dalam beberapa pekan terakhir terkait hubungan antara Abdul Wahid dengan SF Haryanto yang di banyak media sosial termasuk juga di media-media online diwartakan pecah kongsi. Siapa bilang Wahid SF Haryanto pecah kongsi? Nah, ini ada satu pernyataan tegas yang disampaikan oleh salah seorang tim transisi Wahid SF Haryanto bernama Asri Auzar. Asri Auzar kemarin juga berada pada garba terdepan tim sukses bermarwah. Beliau mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan tokoh di Provinsi Riau asal Kabupaten Rokan Hilir. Pernyataan tegas Asri Auzar ini dimuat di online Liputan Oke. Nah, kita baca dulu, setelah itu baru kita kasih ulasan ya. Ada upaya adu domba. Asri Auzar yakin Gubri dan Wagubri terpilih akan tetap rukun. LIPO ini singkatan dari Liputan Oke. Asri Auzar, ketua tim transisi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih Abdul Wahid dan SF Haryanto merespon upaya pihak-pihak yang mencoba mengadu domba antara kedua pemimpin tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan keduanya akan tetap harmonis dan rukun selama 5 tahun mendatang. Memang wajar ada pihak-pihak yang ingin mencoba memecah belah. Namun saya yakin hubungan mereka akan tetap rukun dan damai sampai 5 tahun ke depan, kata Asri mengutip dari akun TikTok Relawan Bangun Riau, Kamis 30 Januari 2025. Asri menjelaskan bahwa Abdul Wahid dan SF Haryanto sudah lama memiliki hubungan baik dan sejalan. Ia meyakini jika ada anggapan bahwa hubungan keduanya tidak akan langgeng atau tidak harmonis, hal tersebut hanya pendapat pihak tertentu. Mantan Ketua Demokrat Riau ini percaya meskipun ada pandangan berbeda, hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Terkait dengan rencana SF Haryanto yang diminta untuk menjabat sebagai Ketua Golkar Riau, mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini menilai hal tersebut sangat positif. Menurutnya, posisi tersebut akan mempermudah hubungan antara pemerintah daerah dan parlemen yang sangat diperlukan untuk kelancaran pemerintahan. Jika ini terjadi, saya rasa akan sangat baik untuk kelancaran pemerintahan, mengingat kita sangat membutuhkan dukungan parlemen. Abdul Wahid sebagai gubernur yang didukung serta ketua PKB serta SF Haryanto yang juga berperan dalam Golkar akan menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif, tambah Asri. Ia juga menyebutkan bahwa komunikasi keduanya sangat baik sehingga ia memastikan pemerintahan akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan Riau ke depan. Saya yakin jika komunikasi ini terus terjalin dengan baik, pemerintahan mereka akan langgeng dan sukses selama 5 tahun ke depan. Pungkasnya, inilah berita yang ditayang LIPO terkait dengan bantahan Asri Auzar hubungan Abdul Wahid dengan SF Haryanto. Tapi dalam berita ini tidak ditegaskan retak hubungannya itu bersumbernya dari mana ya. Cuma ada disinggung-singgung di sini
bahwa terjadi perbedaan pandangan antara Abdul Wahid dengan SF Arianto menyusul rencana SF Arianto yang oleh sejumlah kader potensial Partai Golkar diunggulkan untuk menjadi Ketua DPD 1 Partai Golkar, menggantikan Pak Samsuar dalam musda Partai Golkar mendatang. Nah, saya coba untuk merenung-renung ya, asbabun nuzul. Nah, asal muasal dari munculnya pernyataan tegas Asri ini. Jadi kalau dikaitkan dengan Golkar, memang kemarin ramai diberitakan bahwa Pak SF Arianto seakan sudah mendapat restu dari DPP Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPD 1 Partai Golkar. Restu ini berkait kelindan dengan safari politik SF Arianto ke DPP Partai Golkar. Dan ditambah lagi dengan munculnya dukungan dari senior-senior Partai Golkar untuk SF Arianto. Ada dukungan yang dimunculkan oleh Indra Gunawan, mantan sekretaris DPD 1 Partai Golkar Riau. Ada juga dukungan yang dimunculkan oleh Suparman Esos, mantan ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu. Ada juga dimunculkan oleh Nasaruddin yang sekarang juga menjadi fungsionaris DPD 1 Partai Golkar Riau. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan yang sampai sekarang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Nah, di tengah meriahnya isu-isu terkait dengan kesiapan SF Arianto menjadi Ketua DPD 1 Partai Golkar, ada wartawan yang meminta pendapat dari Abdul Wahid tentang posisi SF Arianto di Partai Golkar. Kalau saya tidak salah menjawab pertanyaan itu, Pak Wahid menyebutkan kita ini baru selesai pilkada. Yang terpenting sekarang bagaimana kita memikirkan Riau ke depan. Banyak janji-janji politik yang harus ditunaikan dalam periode satu kepemimpinan di pemerintah daerah Provinsi Riau. Nah, statement Wahid itu kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak bahwa Wahid tidak setuju dengan kemunculan SF Arianto di Partai Golkar. Dan dianggap itu akan menjadi pesaing politik Wahid baik dalam pemerintahan maupun pasca 2029. Nah, kalau saya menilai ya sah-sah saja kalau orang menafsirkan pernyataan Wahid seperti itu. Tapi bagi saya tafsiran miring seperti itu bersifat prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena yang disampaikan oleh Pak Wahid dengan rencana Pak SF Arianto untuk menjadi ketua Partai Golkar, sesungguhnya itu adalah kalimat-kalimat normatif saja yang tidak dapat dipersepsikan sebagai ketidaksetujuan Abdul Wahid terhadap SF Arianto di Partai Golkar. Toh, seperti yang disampaikan oleh Asri Ausar, Golkar itu pasti ada untungnya bagi SF Arianto dan bagi Abdul Wahid juga. Karena orang ini kan satu paket di pemerintahan. Apa untungnya? Paling tidak ini dapat memperlancar hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Memang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diposisikan bahwa kedudukan DPRD
itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan di daerah dan tidak dapat berseberangan dengan pemerintah daerah sebagai poros kekuasaan eksekutif. Keduanya, baik eksekutif maupun legislatif, harus seiring sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bukan berarti DPRD dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya keluar dari undang-undang. Tidak. Inilah perbedaan antara kedudukan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan kedudukan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 22 itu posisi DPRD itu boleh berseberangan dengan eksekutif. Sementara Undang-Undang Nomor 23 kedudukan DPRD tidak boleh berseberangan dengan eksekutif. Namun demikian, walaupun kedua-duanya memiliki tugas yang sama menjalankan roda pemerintahan dengan ruang lingkup yang berbeda, bukan berarti partai politik itu tidak penting. Tetap saja penting karena anggota-anggota partai politik itu ada di DPRD dan mereka yang jumlahnya 65 orang itu berfungsi melaksanakan pembentukan peraturan daerah, budgeting, dan fungsi pengawasan. Jadi kalau misalnya Pak SF Arianto diamanahkan menjadi ketua Partai Golkar, kemudian Pak Abdul Wahid tetap menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa, ini sudah menjadi kekuatan yang cukup signifikan kursinya di DPR. Ditambah lagi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene adalah partai pengusung Abdul Wahid dan SF Arianto. Nah, jadi tidak bisa juga ditafsirkan bahwa kalau Pak Abdul Wahid mengeluarkan statement agar Pak SF Arianto fokus terlebih dahulu mengurus pemerintahan daripada memikirkan partai politik, kedua tokoh ini berbeda pendapat, berseberangan. Saya kira tidak. Pak SF Arianto itu orangnya sangat menghargai Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid orangnya juga sangat menghargai Pak SF Arianto. Sudah barang tentu Pak SF Arianto kalau dia diinginkan oleh kader-kader Golkar menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar, pastilah dia bicara dengan Pak Abdul Wahid terlebih dahulu. Dan Pak Abdul Wahid, karena dia politisi senior, tentu dia mempertimbangkan baik dan buruknya, manfaat dan mudaratnya dari kehadiran Pak SF Arianto di Partai Golkar. Nah, saya 4 bulan yang lalu setelah kedua figur ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, saya sempat bertanya kepada Pak Wahid terkait dengan retaknya hubungan mereka berdua di tengah jalan. Apa kata Pak Abdul Wahid? Kata Abdul Wahid, saya dengan Pak SF Arianto itu bukan kenal sekarang. Kami ini sudah lama kenal. Hampir setiap minggu kami itu minum kopi. Artinya hampir setiap minggu mereka itu bertemu, berbicara, berdiskusi terkait banyak hal. Baik menyangkut masalah politik, masalah daerah, masalah pusat, dan lain-lain. Jadi untuk retak itu, karena hubungannya sudah seperti saudara, agak kecil kemungkinannya. Agak kecil kemungkinan. Tapi baiklah, kita simak kembali wawancara berazam.com terkait hubungan Abdul Wahid dengan SF Arianto dalam video berikut ini. Pertimbangan pasangan dengan SF ini apa kira-kira? Ya, yang pertama Pak SF itu tidak punya niat untuk maju. Ya. Dia cuman pingin saya mau maju, saya yang didorongnya jadi gubernur ketika itu. Saya sama Pak SF ini punya hubungan panjang.
lama berteman dan tidak pernah putus. Ada orang berteman kan Ya, putus lama tak kontak. Saya tuh hampir ya tiap minggu pasti adalah ngopi sama beliau. Ngopi, cerita-cerita, komunikasi hampir jam. Pak SF itu seperti abang saya sendiri. Dialah yang mendorong saya untuk maju jadi gubernur. Salah satu yang mendorong saya jadi gubernur dia. Nah, karena proses politik yang panjang, kami berunding. Mengapa tidak kami maju berdua saja? Ya. Nah, soal nomor 1, nomor 2 nggak ada masalah. Nah, dari hasil survei itu yang kita lihat bahwa Pemilihan nomor 1, nomor 2 antara Pak Wahid dengan Pak SF itu pakai undi atau ada kesepakatan? nggak ada, itu pure dari Pure aja? pure lembaga survei. Oh, Jadi kalau saya nomor 1 kira-kira ke tingkat keterpilihannya sekian, kalau Pak SF nomor 1 tingkat keterpilihan sekian. Jadi kami bukan pakai usit, tapi istilahnya rasionalitas. indikatornya itu elektabilitas. Indikatornya elektabilitas. Oke. Jadi Pak SF itu orangnya sangat besar hati. Saya juga tidak ada ngotot-ngotot sama beliau. Jatuhnya pilihan kepada PSF apakah setelah mengcompare dengan beberapa figur bakal calon lain, atau ini memang timbul secara spontan? Ya, soal dengan Pak SF ini yang pertama ya, memang Pak SF ini kami ini saling melengkapi. Saya ini dari politisi dan pengusaha, Pak SF dari birokrasi dan teknokrat. Jadi kira saya kalau ke depan berjalan kira saling melengkapi lah. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, soal memang saya sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh dan calon figur wakil. Saya persyaratkan dia bawa partai. Saya sudah punya partai PKB sama Nasdem. Ya, jujur aja saya bilang saya punya modal PKB dan Nasdem. Nah, lalu calon wakil itu bawalah satu partai lagi. Ternyata Pak SF yang bisa membawa partai yang namanya PDI. Iya, gitu. Nah, saya rasa inilah yang membuat faktor mengapa kami akhirnya bersatu. Dilihat dari pengalaman, pertemanan yang baik, hubungan yang sudah seperti abang dan adik. Kemudian kalau kita kaitkan juga hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, ini berandai-andai. Seandainya nanti memang pasangan Pak Wahid bersama Pak SF ini ditakdirkan untuk memimpin Riau, kira-kira akan terjadi konflik interest antara Pak Wahid dengan Pak SF? Ya, saya ini berteman sama Pak SF itu kayak saudara. Tidak ada persoalan yang tidak kami bicarakan, terbuka. Kalau saya ada punya keinginan, saya selalu bilang sama beliau, dan beliau juga begitu. Rasa ya, dan pengalaman kami selama ini tidak mungkin terjadi. Saya berani yakin itu. Karena kami juga berazam, ini kan berazam nih. Kami juga berazam, kami ini bukan cari jabatan. Kami ini berazam ingin membangun Riau. Membangun Riau. Iya. Yang namanya membangun itu, maka itu kami punya tagline yang namanya bersama membangun Riau. Bermarwah, bermarwah namanya bersama membangun Riau. Abdul Wahid SF Haryanto. Saya bilang, mengapa itu? Karena kami pingin kebersamaan. Kami tidak mau ide dan pemikirannya itu hanya datang dari kami, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yeah. Kami pingin ini kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Kami terbuka. Ya, karena berazam tadi itu, berazam ingin membangun Riau, bukan ingin mencari kekayaan, tapi kami ingin mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan siapa yang mengatakan bahwa Wahid SF Haryanto pecah. Kalau ada yang menyebut Wahid SF Haryanto pecah hanya karena statement Abdul Wahid yang menyebutkan bahwa lebih baik kita berfokus diri dulu mengurus rakyat daripada berpartai, itu hanya tafsiran dari sudut pandang orang-orang yang kurang srek dengan kedua tokoh ini. Dan ini dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi, dari orang-orang yang memang menginginkan kedua tokoh ini pecah kongsi. Kalau memakai kalimat Pak Asri Auzar, itu adalah kalimat yang mengadu domba. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.